Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Andika Vila Dwi Andika, Eko Setiawan, Muhammad Bagus Aditya Warman, Muhammad Ranai, Muhammad Rifki Koipapa, dan saya sendiri Muhammad Taufik Hidayat. Next. Mekanisme penyejuk mesin atau AC. Refrigeran atau zat pendingin atau bahan pendingin adalah suatu zat atau campuran. Biasanya berupa cairan yang digunakan dalam suatu pompa, kalor, dan siklus pendinginan. Pada sebagian besar siklus, ia mengalami perubahan wujud zat dari cairan menjadi gas dan kembali lagi. Next. Kompresor merupakan komponen sistem AC yang berfungsi untuk memompa refrigeran yang berbentuk gas sehingga tekanannya meningkat. Begitu pula temperatur refrigeran perlu ditingkatkan tekanannya agar dapat bersirkulasi pada sistem freon dihisap oleh kompresor, kemudian ditekan sehingga partikel freon menjadi lebih rapat dan lebih mudah berubah dari gas menjadi cair. Kemudian cairan refrigeran disalurkan ke kondensor. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparannya. Kondensor merupakan komponen sistem AC yang mempunyai fungsi untuk menyerap panas refrigeran yang telah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah freon dari wujud gas menjadi cair. Pada kondensor terjadi proses kondensi yang menyebabkannya terjadinya perubahan wujud freon. Prinsip kerja kondensor sama seperti radiator, yaitu memindahkan panas sebanyak mungkin. Freon yang sudah diberikan tekanan dialirkan melalui tub atau saluran-saluran yang ada di kondensor. Receiver dryer merupakan salah satu komponen sistem AC yang berfungsi untuk menampung refrigeran sementara sebelum diekspansi oleh katup ekspansi sesuai dengan beban pendingin yang dibutuhkan. Selain itu, receiver dryer juga berfungsi untuk menyaring kotoran dan uap air yang ikut terbawa pada sistem. Di dalam receiver dryer terdapat dua komponen penting, yaitu dissociation dan filter. Prinsip kerja receiver dryer adalah freon berbentuk cair masuk ke receiver dryer melalui saluran inlet, kemudian melewati filter untuk menyaring kotoran-kotoran atau gram yang ikut terbawa oleh freon. Selain disaring, freon juga diserap kandungan airnya agar tidak terbawa bersirkulasi. Air tidak boleh bersirkulasi di sistem AC karena dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran katup ekspansi karena kondisi temperatur yang terlalu dingin. Air dapat membeku freon yang sudah disaring kemudian disimpan sementara sebelum dialirkan menuju ke katup ekspansi di receiver dryer. Juga terdapat sight glass yang berfungsi untuk melihat aliran sirkulasi freon. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Katup ekspansi merupakan salah satu komponen sistem AC yang memiliki fungsi untuk mengaburkan refrigeran dari bentuk cair ke bentuk gas. Aliran freon dari receiver dryer diteruskan menuju katup ekspansi. Perubahan wujud freon ini melalui proses spraying. Diibaratkan parfum ketika dispray, maka akan terasa dingin. Hal ini terjadi akibat freon yang bertekanan tinggi kemudian dikeluarkan pada kondisi tekanan rendah. Katup ekspansi memiliki dua ruang yang berbeda ukuran volumenya sehingga terjadi perbedaan tekanan pada masing-masing ruang. Ketika freon berbentuk cair keluar dari ruangan kecil ke ruangan besar, maka molekul freon menjadi lebih renggang sehingga freon berbentuk butiran gas dan bertekanan rendah. Evaporator merupakan salah satu komponen pada sistem AC yang berfungsi untuk menyerap panas melalui sirip-sirip pendingin evaporator sehingga udara menjadi dingin. Udara yang dihembuskan dari blower akan melewati sirip-sirip pendingin evaporator. Prinsip kerja evaporator sama seperti kondensor. Freon yang berkondisi temperatur rendah dan gas yang dingin mengalir pada saluran evaporator, maka kondisi saluran evaporator juga ikut dingin.
Kemudian temperatur udara yang dihembuskan blower akan terserap oleh kondisi freon yang dingin atau terjadi perpindahan panas. Hal ini menyebabkan udara yang telah melalui sirip-sirip evaporator dalam kondisi dingin. Ini adalah contoh dari yang dijelaskan oleh Bagus tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh B. Cara kerja mesin penyejuk atau AC. Proses pertama, di dalam AC terdapat sebuah gas yang bernama freon yang berfungsi untuk menghasilkan panas dan dingin dari udara yang dikeluarkan oleh AC. Gas ini bersifat tidak berbau, mudah berubah fase, tidak mudah meledak, tidak mudah bereaksi, dan tidak merusak logam. Berikut alur bagaimana gas tersebut dikondisikan sehingga AC dapat menghasilkan udara panas dan dingin. Pertama, gas tersebut diberi tekanan oleh kompresor sehingga gas berubah fase menjadi cair yang mengakibatkan meningkatnya suhu. Di mana slide selanjutnya digambarkan seperti ini, yaitu gas bertekanan dan bersuhu tinggi. Proses kedua, gas dan suhu yang tinggi tersebut kemudian masuk ke dalam kondensor dan diberi hembusan udara pada kondensor ke arah luar ruangan, sehingga udara menyerap panas dari gas freon yang panas. Hasilnya ialah cairan bertekanan tersebut keluar dari kondensor dalam keadaan suhu yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini adalah skemanya, yaitu udara panas yang masuk dari kondensor itu dispray dengan tekanan yang tinggi dan bersuhu tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Pada proses ketiga, pada expansion valve, cairan tersebut disemprotkan ke area yang tidak bertekanan yang menghasilkan cairan freon berubah fase menjadi gas. Karena perubahan tersebut, kerapatan massa lebih rendah, sehingga suhu yang sebelumnya telah turun menjadi lebih turun lagi. Hal inilah yang mengakibatkan cairan freon memiliki suhu yang sangat rendah. Baiklah, ini gambarnya. Spray bertekanan dan bersuhu rendah dan expansion valve, cairan refrigen dari atas menuju ke spray bertekanan dan bersuhu rendah. Proses keempat, selanjutnya gas freon yang telah turun tersebut masuk ke evaporator dan dihembuskan udara melalui evaporator sehingga suhu udara yang melewati evaporator tersebut menjadi dingin. Udara dingin tersebut kemudian disalurkan ke ruangan yang membutuhkan udara dingin, seperti halnya ruangan perkantoran dan lain-lain. Gas freon tersebut selanjutnya tersirkulasi kembali melalui kompresor dengan siklus yang sama dengan langkah di atas. Ini adalah gambarnya. Di bagian kiri atas ada sensor panas, di bagian bawah ada evaporator. Ini adalah contoh gambar evaporator. Udara dingin akan dihembuskan ke arah depan dengan spray bertekanan dan bersuhu rendah. Oke, sekian penjelasan dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.